Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan jejak-jejak di wilayah Banten, terutama di sekitar beberapa situs ya, yang ada di perbatasan antara Kampung Parigi ya dengan daerah di sekitar Cipecang ini. Nah, dalam kesempatan kali ini ada sebuah temuan ya yang memungkinkan saya untuk mencoba untuk mempelajari atau menjelaskan apa yang ada di sini, serta ini peninggalan zaman apa. Oke ya, mohon maaf ini sambil dinas ya. Ada memang laporan dari masyarakat yang menjelaskan kalau di sekitar sini ada sebuah situs ya. Oke, sebuah situs yang mungkin agak langka dan agak susah untuk dipahami, karena baik situs itu pun maupun bebatuan yang berada di sini ini berbeda usianya. Salah satu contoh ya, boleh lihat. Nah, ini terdapat bebatuan yang sangat tua ya. Bebatuan yang ini, yang saya maksud ini, yang saya pegang ini ada di zaman Megalitikum. Yang dimaksud dengan zaman Megalitikum adalah peralihan antara zaman prasejarah menuju zaman sejarah. Sedangkan batu yang sebelahnya tidak. Ini jauh berada di bawah usia dari batu ini. Nah, sedangkan di sini, nih, kamera silakan lihat. Ini ada jejak bekas tapak kanan ya. Tapak kanan, jelas ini bukan kiri, kanan. Kaki manusia berada di atas batu ini. Namun, ukuran tapak batu ini mungkin lebih kecil daripada ukuran dari tapak kaki manusia dewasa pada umumnya. Silahkan bisa diperhatikan, bahkan saya sampai copot sepatu ya untuk mengungkap ini jejak kaki ini di zaman apa. Oke ya, bisa dilihat, silahkan ya. Saya perbandingan ukuran kaki saya dengan tapak ini jauh ya. Namun setelah saya perhatikan, nah di depan utuh ya, bekas jari serta ada bekas jempolnya juga. Namun di sisi ini ada semacam di bagian belakang ini terlalu dalam, tidak sentris dengan posisi orang yang sengaja menapakkan kaki di sini. Jadi jelas. Nah, awalnya kalau saya prediksi seperti ini ya, nah bisa diperhatikan. Mungkin si orang sakti ini tadinya lewat daerah sini, secara tidak sengaja mungkin dia melompat seperti ini. Nah, setengah berjinjit ya, sehingga posisi di bagian belakang daripada ujung kakinya agak seperti menyamping dan agak dalam. Beda lagi dengan cekungan yang ada di sebelahnya. Cekungan ini adalah cekungan alami ya, akibat dari perlakuan alam seperti tetesan air hujan. Nah, seperti ini contohnya. Ini yang dimaksud dengan tetesan alami ya. Adapun dengan yang dimaksud dengan peninggalan yang memang asli, peninggalan jejak purba seperti ini, padat ya, tidak seperti ini. Nah, ini padat ini. Kalau melihat dari unsur bebatuan seperti saya jelaskan tadi, ini unsur dari Megalitikum. Nah, justru yang lebih agak anehnya, batu yang berada di sini usianya kalah tua dengan batu yang ada di sini. Kemungkinan batu ini sengaja diletakkan di sini sebagai pertanda bahwa orang tersebut pernah menginjakkan atau penanda sebuah kekuasaan. Nah, kekuasaan yang dimaksud mungkin nanti saya jelaskan ya, bahwa zaman dahulunya di sekitar Kabupaten Pandeglang ini di abad ke-1 berdiri Kerajaan Salakanegara. Nah, mereka berkuasa sampai 8 generasi dari abad ke-1 sampai akhir menjelang abad ke-4, bebarengan dengan Kerajaan Ujung Kulon. Nah, runtuhnya Kerajaan Ujung Kulon itu disebabkan oleh Tarumanegara. Beberapa dari pasukan dari Tarumanegara ini rupanya ada yang sengaja mampir melewati area ini. Nah, entah rencananya mau ke perkampungan, entah karena mungkin agak sedikit
belum mengetahui medan di daerah sini sehingga melewatin batu ini. Ini adalah jejak loncatan kaki ya. Nah, saya ulangi, bukan jejak. Ini bukan sengaja ya, sengaja menapakkan tidak, tapi ini loncat. Jejak loncatan kaki dari salah satu punggawa di zaman Kerajaan Tarumanegara di sekitar pertengahan abad keempat ya. Nah, tujuannya adalah apa? Untuk menandai suatu wilayah. Karena jelas di kerajaan-kerajaan sebelumnya di tanah Jawa ini kekuasaan bergulir. Abad 1 sampai dengan abad ke-4 akhir, 4 awal adalah Salakanegara. 4 awal sampai menjelang abad ke-6 adalah Tarumanegara. Bergulir ke Jawa Tengah. Di abad ke-6, 7 itu adalah kerajaan Ratu Sima di daerah Dieng ya. Nah, bergulir ke Mataram kuno. Dari ke abad ke-7, 8, 9 berdiri kerajaan Samaratungga ya. Nah, Samaratungga membuat sebuah situs yang merupakan salah satu keajaiban daripada Nusantara, Candi Borobudur. Berdiri di abad ke-9. Zaman Dyah Sanjaya itu ininya ya, silsilah keturunannya rajanya Prabu Samaratungga. Nah, setelah itu baru ke Jawa Timur. Nah, sehingga diambil kesimpulan bahwa jejak-jejak yang berada di sekitar situs ini memang semuanya berhubungan dengan kerajaan Salakanegara. Tetapi Salakanegara sendiri setelah runtuh, kekuasaannya itu beralih. Nah, sejak abad keempat itulah kekuasaan di wilayah Pulau Jawa, termasuk DKI, nah Jawa Barat bagian utara itu dikuasai oleh kerajaan Tarumanegara. Nah, sedang Pajajaran belum lahir. Pajajaran itu ada sejaman dengan kerajaan Majapahit yang edisi kedua ya. Nah, itu. Saya ulangin, kerajaan Pajajaran itu ada sejaman dengan kerajaan Majapahit sekitar abad ke-12 akhir. Nah, itu berkuasa mereka hampir sekitar 200 tahun ya. Kerajaan Majapahit sendiri 200 tahun. Nah, Pajajaran sejaman dengan itu. Jadi tapak kaki yang berada di sini diambil kesimpulan ini jauh lebih tua daripada beberapa situs yang saya temukan di wilayah Saketi ini sekitar beberapa ratus tahun sebelum ada kerajaan Pajajaran. Nah, ingat ya, tapak kaki di zaman kerajaan Tarumanegara. Nah, mungkin sekilas ya untuk meluruskan, kalaupun ada salah perkataan mungkin, bahkan ada beberapa sesepuh yang berada di sini yang mungkin mengetahui tentang sejarah tempat ini. Bila mana ada kata yang salah, mohon maaf ya. Namun selaku Babin Kaptimas di daerah sini ya, pembina Kaptimas di wilayah Desa Parigi, saya berkewajiban untuk serta melestarikan tempat ini